Halo pelajar hebat, anak-anak yang selalu bersemangat. Jumpa lagi dengan Ibu Ripka dalam pembelajaran IPA di kelas 9. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi tentang bioteknologi. Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang bioteknologi? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Yuk kita cari tahu apa saja manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi dasar pada materi bioteknologi yang pertama adalah memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Nah, untuk aspek keterampilannya, siswa diharapkan dapat membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, memahami prinsip dasar bioteknologi, kemudian dapat membedakan bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern, memahami bioteknologi konvensional dalam bidang pangan, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi pangan, dan juga dapat menjelaskan perbedaan kandungan gizi bahan baku bioteknologi dengan produk bioteknologi, dan prinsip bioteknologi dalam pembuatan produk bioteknologi. Nah, sebelum kita ke materi, tahukah kalian makanan apa saja yang dibuat dengan proses fermentasi? Nah, apakah makanan yang kalian sebutkan tersebut ada dalam pembahasan kita kali ini? Coba perhatikan gambar berikut ini. Manakah dari ketiga makanan tersebut yang proses pembuatannya tidak memerlukan fermentasi? Mari simak penjelasan berikut ini dan cross-check jawaban kalian. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup, dan teknologi artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi merupakan pemanfaatan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, adapun ciri-ciri bioteknologi yaitu dalam prosesnya melibatkan agen biologi seperti bakteri, jamur, enzim, DNA, sel tumbuhan, dan sel hewan. Kemudian terjadi pendayagunaan secara teknologi maupun teknologi sederhana ataupun teknologi modern. Ciri selanjutnya, produk dan jasa yang diperoleh dari bioteknologi merupakan hasil ekstraksi atau pemurnian berupa pangan, alkohol, antibiotik, protein, vaksin, dan lain sebagainya. Bioteknologi dengan cara fermentasi sudah dikenal sekitar 6.000 tahun yang lalu sebelum Masehi di Babilonia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, pelajar hebat, bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana yang menitikberatkan pada produksi makanan, dan bioteknologi modern yang berkembang pada berbagai bidang. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme, seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk dan jasa. Selain itu, alat yang digunakan sederhana dan juga biayanya relatif murah. Bioteknologi modern dikembangkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan juga bidang pangan. Dalam produksi pangan, bioteknologi menerapkan rekayasa genetika. Alat yang digunakan sudah canggih, misalnya produk yang dihasilkan sudah disterilisasi. Pengerjaannya tentu lebih rumit dan juga biaya yang diperlukan itu relatif mahal. Contoh-contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah tempe. Tempe yang memiliki bahan dasar kedelai ini merupakan salah satu produk bioteknologi sederhana.
Hal ini disebabkan karena pada proses pembuatan tempe melibatkan mikroorganisme berupa jamur atau kapang yang bernama Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Jika diperhatikan, tekstur tempe terdapat bagian yang berwarna putih. Hal itu disebabkan karena jamur menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa, yang menyebabkan tekstur tempe lebih kompak dan padat. Tempe memiliki manfaat, yaitu sumber protein dan juga memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker. Nah, bagaimana kandungan protein dalam tempe? Jika diperhatikan pada tabel berikut, ternyata kandungan protein pada tempe lebih rendah dibandingkan dengan kedelai. Namun, protein pada tempe ternyata lebih mudah dicerna oleh tubuh kita dibandingkan dengan mengkonsumsi kedelai. Hal itu disebabkan karena jamur tempe menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna. Inilah alasan mengapa tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Nah, yang kedua adalah tapai. Bahan dasar tapai biasanya terbuat dari singkong ataupun ketan. Ada beberapa mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi tapai yang menyebabkan tapai bertekstur lembut dan juga manis. Yang pertama adalah Aspergillus yang bermanfaat untuk memecah amilum atau pati menjadi glukosa. Hal itu menyebabkan tapai berasa manis. Kemudian glukosa tersebut akan diproses dan difermentasi menjadi alkohol oleh kamir atau jamur Saccharomyces cerevisiae. Ketika kamu memakan tapai terasa masam, hal itu disebabkan karena ada asam asetat pada tapai yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter aceti yang biasanya disebabkan karena proses fermentasi itu tidak terlalu rapat. Nah, yang selanjutnya adalah yogurt. Bahan dasar yogurt adalah susu yang sudah bebas dari kontaminasi atau bakteri patogen. Ada beberapa mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi susu, yaitu Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Jika kamu merasa asam pada yogurt, hal itu disebabkan karena laktosa atau gula susu yang terkandung pada susu diubah menjadi asam laktat. Yogurt memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi secara teratur, antara lain dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi risiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Nah, selanjutnya adalah keju. Bahan dasar keju adalah susu yang sudah disterilisasi. Untuk membentuk 1 kg keju, kita membutuhkan 10 kg susu. Mengapa? Karena pada dasarnya keju adalah makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein susu, sehingga menjadi susu yang dipadatkan. Untuk pembuatan atau fermentasi susu menjadi asam laktat, kita membutuhkan bakteri asam laktat, antara lain adalah Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Nah, setelah terjadi perubahan gula susu menjadi asam laktat, selanjutnya dalam keadaan asam, protein susu dipadatkan dengan ditambahkan enzim renin. Enzim ini berperan dalam proses pengentalan protein kasein susu sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadi. Enzim dari bakteri akan mencerna protein dan lemak dadi menjadi asam amino dan asam lemak serta menimbulkan aroma, rasa, dan tekstur yang khas dari keju. Nah, selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar kecap adalah kedelai yang mengalami proses hidrolisis dan fermentasi. Adapun mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus oryzae, jamur Aspergillus sojae, dan Aspergillus wientii. Jamur yang sudah ditaburkan pada kacang kedelai yang sudah direbus akan menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan mampu menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino tersebut akan membentuk ikatan aminoglikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap seperti warna kecap yang biasa kita lihat. Nah, sebelum dikemas, biasanya cairan tersebut terlebih dahulu disaring dan dipanaskan. Selanjutnya adalah roti.
Bahan dasar utama pembuatan roti adalah tepung. Proses pembuatan roti ataupun donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan jamur ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida yang terperangkap di dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke dalam oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga di dalamnya. Panas yang dihasilkan oleh oven akan membunuh jamur sehingga proses fermentasi berhenti, sedangkan etanol yang dihasilkan akan menguap. Selanjutnya adalah minuman beralkohol. Bir dan wine merupakan contoh minuman beralkohol dari hasil bioteknologi. Bahan bakunya biasanya adalah biji-bijian yang mengandung karbohidrat atau pati, serta ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jamur ini akan mengubah zat gula yang terkandung di dalam makanan menjadi karbon dioksida dan alkohol. Jumlah alkohol yang dihasilkan tergantung dari lama proses fermentasi. Semakin lama proses fermentasi minuman, maka semakin tinggi juga kandungan alkoholnya. Nah, contoh lainnya adalah oncom yang terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan bantuan jamur Neospora crassa dan Neospora cytophila. Kemudian ada nata de coco yang dibantu oleh bakteri Acetobacter psyllinum dan antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Dan juga ada pengawetan sayur fermentasi. Nah, dari sekian banyak manfaat bioteknologi sederhana yang sudah kita bahas tadi, ternyata ada beberapa dampak yang dihasilkan. Misalnya, tempe yang diproduksi dalam skala besar oleh pabrik tempe dapat menghasilkan limbah berupa kulit dan ampas biji kedelai. Jika limbah tersebut tidak diolah dengan benar, dapat menyebabkan pencemaran dan masalah baru bagi lingkungan. Kemudian ada alkohol yang dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, dan juga pendistribusian yang secara ilegal dapat menimbulkan masalah penyalahgunaannya. Nah, salah satu produk bioteknologi sederhana yang dapat kalian coba di rumah adalah contohnya tapai. Nah, caranya cukup mudah. Pertama-tama kupas ubi, kemudian cuci dengan bersih dan buang kulit luarnya. Kemudian cuci kembali sampai benar-benar bersih. Nah, dalam proses pembuatan ini usahakan menggunakan sendok atau tangan menggunakan sarung tangan. Nah, jika proses pembuatan ini kurang bersih, biasanya fermentasinya akan terganggu dan tapai yang dihasilkan juga kurang baik. Nah, selanjutnya kukuslah ubi tersebut hingga benar-benar matang. Sambil mengukus ubi, kalian bisa mempersiapkan ragi tapai. Nah, caranya geruslah ragi tapai tersebut sampai halus. Nah, jika ubi tersebut sudah matang, dinginkan ubi tersebut sampai benar-benar dingin, barulah kalian beri ragi tapai. Nah, selain harus benar-benar dingin, usahakan dalam pemberian raginya tidak menggunakan tangan secara langsung. Nah, siapkan wadah, kemudian alasi dengan daun pisang yang sudah bersih. Nah, taburkan ragi secara merata, kemudian tambahkan gula pasir dan bungkus dengan daun pisang kembali. Nah, setelah itu tutuplah wadah tersebut benar-benar rapat. Nah, kurang lebih sekitar 1 hari biarkan proses fermentasi berjalan. Kemudian kalian akan membuka dan tapai sudah jadi. Nah, setelah kalian menyimak seluruh materi tadi, dapatkah kalian simpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kemudian kerjakanlah soal-soal berikut untuk mengetahui pemahamanmu.
Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pelajar hebat, teruslah belajar, jadilah hebat. Semoga bermanfaat.